Iya, nunggu ada yang nonton ya. Saya Sini bang. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Ada suaranya nggak sih? Cek cek. Cek. Sabar ya kawan fakta, lagi cek cek dulu nih. Assalamualaikum. Bagus berarti ya. Kesini barengan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan fakta Banten, dimanapun Anda berada. Malam hari ini ketemu lagi dengan Kang Ican, salah satu admin lah ya. Admin Fakta Banten. Admin kawan Fakta Banten di fanpage Facebook dan di Fakta Banten Online di channel YouTube. Apa kabar kawan fakta semua? Malam ini mohon maaf sekali lagi agak telat. Kang Ican berjumpa dengan kawan fakta. Sebenarnya sudah menjanjikan jam 8 malam tadi. Tapi karena trouble cuaca sekarang ini di studio kita sedang hujan dan menyebabkan mati lampu tadi. Kita harus cari tempat sampai mendapat penerangan. Alhamdulillah meskipun agak telat kita masih bisa menyempatkan untuk bincang-bincang pada malam hari ini. Kawan fakta, mungkin sudah cukup lama Kang Ican tidak tampil di layar media sosialnya Fakta Banten setelah sempat kita bikin podcast beberapa waktu lalu. Tapi insya Allah ke depan kita akan lanjut bincang-bincang podcastnya dengan tema-tema yang menarik. Membuka podcast atau bincang-bincang pada kesempatan kali ini, Kang Ican bersama dengan kawan-kawan. Nah ini, coba mukanya liatin dong. Halo kawan-kawan. Nah ini seperti yang Kang Ican janjikan di di pamflet yang sudah disebar dari kemarin itu, kawan fakta yang mau belajar soal YouTube atau mau jadi YouTuber, nah, belajarnya dengan mereka ini. Mereka berdua ini aktivis. Aktivis media sosial, YouTuber, dan sekarang mereka sudah cukup lama ya, kalau tidak salah, membuat komunitas namanya IKI Banten, Ikatan Kreator YouTuber Banten. Bener ya? Betul. Saya perkenalkan dulu nih, Kang Ican perkenalkan dulu atau suruh kenalan sendiri mereka? Bebas. Ada Kang Ilalang sebagai koordinator umum IKI Banten. Halo kawan-kawan. Nah. Assalamualaikum. Yang satu lagi, perkenalkan sendiri aja lah. Halo, nama saya Rizal, saya sebagai bendahara di IKI Banten. Nah, kok kayak pemalu gitu ya? Iya, malu, kalau langsung malu saya. Apa kabar nih kawan-kawan? Alhamdulillah Baik. Kok saya pakai nanya kabar ya? Padahal sering juga ketemu mereka padahal ya. Kawan fakta, jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana. Pantengin terus obrolan kita malam hari ini. Nggak lama sih, cukup ya 5 jam lah ya kita ngobrol. Iya. Kita bedah soal
bagaimana menjadi seorang YouTuber, bagaimana pola apa namanya di YouTube itu sehingga ada yang juga punya keinginan menghasilkan sesuatu. Nah, nanti kita dengar dari kawan-kawan kita di Iki Banten ini. Sebelumnya kenalin dulu dong, apa sih Iki Banten atau bagaimana sih seorang YouTuber itu? Siapa dulu nih? Ya, sebelumnya terima kasih ke Kang Ican karena ini diundang atau memang ini langkah silaturahmi juga. Kami dari Ikatan Kreator YouTuber Banten atau Iki Banten, tulisannya ICY Banten. Ya. Jadi kalau tadi Kang Ican bilang kami adalah aktivis YouTube atau medsos gitu ya. Pada dasarnya memang ya kami orang yang hobi membuat konten aja gitu. Hobi membuat konten yang kebetulan mediumnya adalah kontennya itu jenisnya video gitu, dan medium yang paling menarik gitu, yang memang hari ini menjadi konsumsi publik ya salah satunya ya YouTube gitu. Nah, Iki Banten sendiri ini merupakan kumpulan dari para kreator Banten khususnya yang berinisiatif untuk bergabung atau berkumpul karena khususnya memang menjadi sarana informasi dan komunikasi gitu bagi teman-teman YouTuber daerah, YouTuber yang memang akses informasi dan komunikasi itu memang agak sulit didapatkan gitu. Akhirnya tercetuslah gitu loh Iki Banten untuk menjadi sarana ruang informasi. Adanya di mana Iki Banten ini? Kalau hari ini sih untuk banyak beberapa kali pertemuan gitu ya, itu seringnya di wilayah Anyer sih. Oh, di Anyer. Home base-nya Anyer lah ya. Anyer. Karena di launchingnya di Anyer juga. Launchingnya di Anyer. Sebenarnya kita tetangga ya. Iya. Iya. Betul. Ya, itu komunitasnya Iki Banten ya. Nggak usah nanya kasnya kan? Iya, kalau kas ini. Nggak usah, tapi nggak usah nanya. Saya mau ke kawan fakta mungkin sudah familiar dengan yang satu ini. Tadi siapa namanya? Rijal ya? Rizal. Ini salah satu aktivis YouTube juga atau YouTuber, punya channelnya, nanti jelasin lah ya. Iya. Gimana pertama kali jadi YouTuber? Pertama kali jadi YouTuber sih sebenarnya mah bukan iseng-iseng bang sebenarnya. Saya hobi soal foto memoto. Cuma di hari itu HP saya juga terlalu banyak memori. Akhirnya saya ketemu dengan Ilalang. Bang, coba lu memori lu pindah ke YouTube. Nah, dari awal dari situlah lama YouTube memang asik ya bang ya, jadi tersimpan dengan sempurna gitu bang. Akhirnya dari YouTube dari situ juga hobi, lama-lama juga ya menghasilkan bang. Channelnya apa? Anyer Bang TV Reza? channel bang. Anyer TV Channel. Iya. Kalau Bang Ilalang? Putra Ilalang. Putra Ilalang. Iya, G-nya 2. Putra Ilalang, G-nya 2. G-nya 2. Iya. Ilalang G. Ilalang. Jadi ada di sini. Ya. Susah nggak sih jadi YouTuber, Kakak Rijal? Saya panggil Kakak aja ya. Ya. Susah-susah gampang bang. Susah-susah mudah lah. Susah-susah mudah. Iya. Susahnya itu kita harus cari konten yang bagus bang. Susahnya. Gampangnya itu ya kita tinggal ngupload. Cara nguploadnya gimana? Cara nguploadnya itu ya kita kalau memang kan makanya kita kan ada Iki Banten Ikatan Kreator. Kalau kita ingin menjadi video kita tontonan yang lebih menarik ditonton oleh masyarakat, ya kita harus jadi kreator. Yang namanya kreator itu kan bukan ngasal ngupload bang. Ada editan-editan yang luar biasa. Nah kita lah Iki ini gitu kan. Makanya kalau bergabung dengan Iki sebenarnya luar biasa bang. Bergabung dengan Iki itu dari tidak bisa menjadi YouTuber dijamin bisa jadi YouTuber. Yang tidak bisa ngedit video dijamin bisa ngedit video. Karena kita ada sekolahnya bang. Ini promosi ya? Ya promosi. Iya betul. Kita promosi juga bang memang. Kita memang promosi bagi kawan-kawan yang ingin bergabung dengan Iki Banten silakan bang. Gitu. Kalau Kakak Ilalang, Iya. jadi yang perlu dipersiapkan oleh kawan fakta nih, kawan fakta yang mau jadi YouTuber, apa yang harus dipersiapkan oleh mereka? HP ya. Masih HP ya. Ya, kalau
personality yang perlu dipersiapkan mental sih, mental dulu sebetulnya. Mental. Kenapa saya bilang mental? Karena banyak orang mau terjun ke YouTube banyaknya alasan gitu. Saya baru punya HP jelek, atau saya memang nggak punya alat gitu. Padahal kalau orang yang memang punya mentality untuk menjadi content creator gitu ya, dia akan berupaya segala cara, karena ada juga member Iki Banten yang memang HP-nya bahkan sangat jadul gitu. RAM-nya juga masih 512. RAM-nya 512. Anggota Iki Banten. Anggota Iki Banten. Tapi dia punya konten. Dia punya konten, bahkan film pendek kontennya. Kontennya sampai film pendek. Dan memang mereka berupaya dengan alat yang memang seadanya itu gitu. Kalau alatnya Bang Ilalang boleh tunjukin. Saya juga ya HP-nya ya dibilang jadul juga jadul. Tapi konten sekarang udah berapa? Kalau isi video udah 300 lebih. 300 lebih. Dari tahun berapa tuh main YouTube? Kalau main YouTube mulai ngupload pertama kali itu di tahun 2012. 2012. Namun memang mulai aktif dan mulai kenal secara secara langsung memahami gitu. Itu dari tahun 2019-an. Jadi sebetulnya kalau mulai belum lama ya. Aktif banget ngupload video tiap hari itu 2019. Kalau Kakak Rijal? 2014. 2014 itu saya kontennya masih acak adut itu, Pak. Tapi udah punya keinginan jadi YouTuber gitu. Di hari itu saya belum. Oh, belum. Belum, hanya untuk memori-memori kenang-kenangan aja, Bang. Oh. Tapi di 2017 baru. Saya punya keinginan jadi YouTuber. Akhirnya ketemu dengan kawan-kawan Iki Banten, akhirnya sekarang lah. Kalau tadi Kang Ilalang bilang mental dipersiapkan. Secara teknis nih, menurut Kakak Rijal, secara teknis apa yang perlu dipersiapkan? Kalau mental kan supra ininya ya, hal yang lebih jauhnya lah. Memang kalau kita mau ambil gambar kan harus punya mental yang ini kan, bagus lah kalau supaya gambarnya bagus gitu maksud. Tapi kalau teknisnya apa yang perlu dipersiapkan? Teknisnya sebenarnya gini Bang, jadi YouTuber itu kita harus continue dengan satu konten. Continue dengan satu konten. Iya, dia mau ngambil konten apa? Misalkan wisata, berarti dia wisata saja, Bang. Misalkan dia mau ngambil tentang film pendek, berarti dia film pendek. Jadi jangan bikin konten hari ini wisata, besok film, terus uploadan video orang lain diambil, video orang lain diambil lagi, ini nggak boleh, Bang, kalau gitu. Itu bukan namanya YouTuber, Bang, ya. Yang namanya YouTuber itu, kreator itu adalah hasil sendiri, Bang. Tapi kalau misalkan hasil video orang diambil, diupload, terus videonya hari ini wisata jalan-jalan, besok kemana gitu, ke kota apa kemana gitu, itu bukan kreator, Bang. Yang namanya YouTuber kreator itu adalah hasil sendiri, editan sendiri, dan kreasi sendiri. Makanya harus continue, Bang. Seperti Anyar TV Channel lah gitu. Sama Putra Ilalang. Kalau Fakta Banten punya YouTube berarti bukan YouTuber ya. Kalau itu kan channel berita ya. Berita beda, Bang. Beda kalau berita. Kita bukan YouTuber berarti kalau Fakta Banten bukan ya. Sebenarnya kategorinya. Kalau disebut YouTuber itu adalah pada diri sendirinya sih, Bang. Kreasinya hasil sendiri. Sendiri ya. Sendiri. Masa kita mau disebut Fakta Banten YouTuber, siapa orangnya gitu. Iya. Siapa orangnya gitu, Bang. Makanya ya gitu, makanya kalau bisa mau jadi YouTuber tuh pilih satu konten dan fokus itu harus itu saja kontennya, Bang, untuk naik itu jangan kemana-mana lari kontennya, Bang. Tapi kan kita lihat ada YouTuber yang katakanlah subscribernya besar tapi ada yang ala kadarnya gitu kan. Kayak kita juga masih ala yang kadar, yang perlu diseriusin sama YouTuber atau calon-calon YouTuber dari Kawan Fakta ini. Ngejar subscribe atau apa supaya katakanlah kreasinya itu bisa dinikmati banyak orang. Ya, bisa dijelasin secara teknisnya. Ya, tadi mau jawab yang tadi dulu ya. Kalau bicara teknis sebetulnya kalau bicara peralatan ya cukup punya handphone sih sebenarnya kalau mau jadi YouTuber tadi. Sekarang ini cukup punya handphone. Cukup punya handphone. Yang berapapun lah, yang penting ada YouTube pun bisa. Nah, tapi kalau misalkan bagaimana membangun sebuah perkembangan channel gitu ya. Secara teknis sih pertama memang kita harus memahami
apa sih sistem daripada algoritma YouTube itu sendiri gitu. Berat sih sebetulnya kalau bicaranya ke tataran itu ya. Ya. Cuman memang begini, ketika kita punya konten, ketika kita punya ide gitu ya, bagaimana konten kita, ide kita bisa dinaikin dan ada penontonnya, Ya. maka kita tidak bisa tadi itu hanya ngupload konten, hanya ngupload video gitu. Tapi kita juga harus belajar di sana. Makanya itu kenapa Harus dikreasikan itu. bukan hanya dikreasikan, tapi memang kita juga harus belajar. YouTube itu punya sistem. Masalahnya gitu. Jadi ketika kita sudah punya konten, kita udah bisa ngedit ya kan. Kita udah bisa ngupload gitu. Tapi kalau kita tidak tahu apa itu SEO, apa itu metadata, apa itu algoritma gitu ya. Wah, Itu rasanya akan mungkin ada 1000 banding 1 tapi yang memang dia nggak pakai metadata, nggak pakai SEO, dia nggak ngerti algoritma tapi naik. cuma kontennya. upload aja. Iya, cuman upload tapi naik gitu. Karena kontennya menarik. Ya, Biasanya itu gitu. 1001 sih. Artinya mereka orang-orang yang cukup beruntung sebetulnya. Tapi kalau kita bicara algoritma, beberapa pakar YouTube bilang algoritma ini menjadi salah satu acuan bagaimana kita terjun ke YouTube agar konten kita diterima oleh pemirsa YouTube gitu. Kita harus paham algoritma yang katakanlah yang diinginkan oleh Yang diinginkan. manajemen YouTube-nya gitu Iya, ya. oleh sistem YouTube. Sistem YouTube-nya, Karena ya. itu terus berubah juga setiap tahunnya. Itu terus berubah. Kalau sekarang di anggota IKI atau YouTuber Banten yang katakanlah punya apresiasi tinggi dari subscriber atau yang konten-kontennya ditunggu pemirsa gitu, pemirsa YouTube, ada siapa tuh? Sebetulnya ada kawan, hampir semua juga sama sih punya segmentasi masing-masing karena juga jenis konten atau jenis channelnya juga berbeda gitu. Kalau saya kan kontennya lebih kepada konten sastra gitu ya. Jadi ya orang-orang yang mungkin suka wilayah sini, segmented banget lah kalau konten saya. Kayak konten Bang Rijal orang yang memang ingin Pariwisata, liburan ya. segala macam pariwisata gitu. Terus kawan-kawan yang kontennya komedi, bikin film pendek. Artinya kalau hari ini bicara ada yang ditunggu-tunggu, semua ditunggu-tunggu. Tergantung segmentasinya. Tergantung segmen Penonton, pemirsanya, iya. penontonnya itu pengen Semuanya pilih punya, mana. Punya segmentasi masing-masing. Karena YouTube ini bisa kita milih sendiri ya. Betul. Jadi Kakak Rijal yang kawan-kawan Fakta ini untuk bisa ditonton produk apa namanya ya sebutannya, kontennya bisa diapresiasi, tadi itu harus digimanain tuh. Tadi kan algoritma segala macam. Kalau desainnya sendiri, desain videonya segala macam Kalau harus seperti apa ya? harus seperti apa? Harusnya seperti apa? Harus ikut sama IKI Banten. Harus bergabung dengan IKI Banten. Karena panjang ya. Karena panjang. Harus gabung sama IKI Banten. Nanti di akhir aja itu ceritanya. Nanti kan bisa hubungnya di bawah ini gitu kan? Enggak. Sebenarnya gini sih. Memang bendahara luar biasa. Jadi gini. Bayar masuk IKI Banten. Kakak Rijal. Bayar. Waduh, bayar. Kawan Fakta. Gabung dengan IKI Banten itu pendaftaran 150. Oh, 150. 150.000. Itu kita udah plus dengan baju, terus ID card, Iya. Sama edukasi. terus sama edukasi sekolah. Oh, balik lagi lah ke dirinya ya sebenarnya Iya, ya. Kalau iya. 150.000 mah ya. Iya. Saya kira 5,5 juta gitu Enggak, enggak. 150 itu baju, terus ID card sama sekolah. Sekolah YouTube. Enggak daring sekolahnya. Enggak, kita buka. Kita buka. Per kelompok Per ya. kelompok. Jadi kita di situ memang kita mengajarkan tentang cara pengeditan. Tata cara bikin kontennya. Jadi cara bikin konten. Ngedit videonya videonya. di HP Di seperti HP. apa gitu. Dari hulu ke hilir sih. Jadi rata-rata IKI Banten itu untuk pengeditan video itu tidak ada menggunakan laptop. Tidak pakai laptop. Tidak pakai laptop. Semua pakai handphone. Karena kita mengajarkan seperti handphone, kita akan buktikan bahwa handphone bisa ngedit video, dan kita menjadi YouTuber dengan handphone kita bisa menghasilkan uang. Jadi dengan orang yang pakai kamera canggih kita mau pakai handphone tapi menghasilkan uang juga. Bersaing dengan Bersaing. dengan yang punya teknologi Iya, yang canggih. teknologi canggih. IKI Banten bisa. IKI Banten Tadi itu ya apa yang RAM-nya cuma 512 bisa jadi Bisa jadi YouTuber. bisa jadi YouTuber. YouTuber. Anggota IKI itu. Anggota dan itu. menghasilkan juga. Sudah punya penghasilan dia? Dia sudah. Sudah punya penghasilan ya dari YouTube. Wah, luar biasa kawan Fakta. Jadi YouTuber itu
selain dari menyalurkan tadi hobi kan, kalau Kakak Rizal dari mulai hobi dulu, lama-lama bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Hobi foto, hobi acting gitu, hobi jalan-jalan, Hobi ngobrol depan kamera. hobi ngobrol depan Pede di depan kamera juga. PD depan kamera, itu salah satu kuncinya ya. Iya. Tapi kan nggak harus jadi YouTuber muka kita sendiri yang ditampilin di konten kan, nggak harus kan? Tapi kalau untuk menjadi YouTuber ya bukan nggak harus kayak gini. Nah, ada dua jenis channel yang memang ada di YouTube. Yang pertama itu channel personal, yang kedua memang channel komunitas atau produk lah atau brand gitu. Nah, sebetulnya yang dikatakan YouTuber itu adalah ketika memang dia membangun kreasinya, menonjolkan mukanya, artinya yang di brand itu adalah personalitinya. Nah, dia baru bisa dikatakan sebagai YouTuber. Personalitinya Gitu. ya. Ya. Tapi kalau brand itu sebetulnya bukan YouTuber tapi lebih kepada ya mereka adalah pengguna YouTube. Gitu, pengguna YouTube. Kenapa demikian? Karena tadi itu YouTuber ini kan memang profesi dan memang sebetulnya ditujukan kepada perorangan gitu. Kalau bicara brand bukan satu orang gitu. Iya, iya. Kayak Fakta Banten punya channel itu menggunakan fasilitas YouTube untuk mengenalkan brandnya Iya, gitu iya, ya, iya. produk-produk Fakta Bantennya. Iya. Ternyata kawan Fakta lu banyak hal juga yang harus dipahami untuk menjadi seorang YouTuber ya. Betul. Nggak mudah ya. Nggak mudah memang. Kalau sekarang udah berapa anggota IKI yang YouTuber jadi anggota IKI Banten? Kalau untuk anggota sendiri secara umum sih sudah 100 lebih ya. 100. Tapi kalau untuk kepengurusan kami memang sangat terbatas, ya hanya sekitar 10 orang. Kalau untuk kepengurusan, Aktivisnya itu ya. itu regulatornya lah yang Regulator, ngatur pendidikan, ngatur segala Program, macam bikin program, dan ya. lain-lain gitu. Kakak Rizal sendiri sama Kang Ilalang sudah punya penghasilan kan dari YouTube itu ya? Alhamdulillah sudah. Walaupun ya Jutaan lah ya. begini-beginilah gitu. Hitungannya jutaan lah ya. Hitungnya jutaan. Kalau Kakak Rizal dengar-dengar lebih lebih dinamis lagi penghasilannya. Bukan hanya dari dibayar oleh YouTube, Luar biasa tapi memang ada Kakak Rizal. dari sumber lain masuk lewat YouTube-nya. Itu gimana Luar ceritanya biasa Kakak Rizal? memang. Ya, Kakak Rizal. makanya saya tadi ya Pak bilang tadi itu kita harus ngambil satu konten dan kita harus pilih pinter-pinter konten. Makanya kenapa saya pilih kontennya wisata. Nah, saya di situ banyak peluang di wisata. Akhirnya di wisata itu selain di YouTube, saya di wisata situ juga dapat endorse atau yang lainnya juga Promosi wisatanya lewat YouTube. lewat YouTube. Apa netizen gitu atau penggemar YouTube mau kenal wisata Anyer, cari Anyer TV channel. Channel. Ordernya juga lewat situ. Lewat bisa reservasi. Karena juga. kalau diklik Anyer itu keluar memang Anyer TV channel Kalau kita klik Anyer nih di YouTube, di YouTube. keluar Anyer Keluarnya TV Anyer channel. TV channel. channel. Langsung nawarin. Langsung nawarin YouTube itu. Nih, Pila gitu ya. pila gitu ya YouTube ya. Jadi kawan Fakta ternyata efektif buat promosi YouTube juga ya. Iya. Sangat efektif. Di era sekarang sangat efektif. Nah, lumayan penghasilannya juga. Kalau bocorannya kayak konten Putra Ilalang, apa namanya? Channel Putra Ilalang atau channel Anyer TV channel. Itu yang produksi sendiri apa tim apa bagaimana? Kalau saya sampai sekarang masih sendiri. Sendiri. Masih sendiri. Produksinya sendiri ya. Meskipun Produksinya sendiri. Kalau Dari- kontennya melibatkan orang tapi Ya, produksinya sendiri. Dari tag, editing sampai upload itu sendiri. Berarti harus tadi selain mental, alat harus punya pengetahuan dan juga punya sense tertentu ya. Sense sebenarnya itu. Kalau kita nggak punya sense sendiri di bidang itu juga agak sulit gitu. Kadang gini, ya memang kebanyakan sih gini, mindsetnya juga kadang-kadang ketika orang mau terjun YouTube karena gaji besar gitu ya. Orang udah terlalu tinggi gitu tuh. Terlalu tinggi apa ya angannya lah. Sehingga mereka menghalalkan segala cara. Ketika bikin konten satu, wah nggak ada yang nonton. Dua nggak ada yang nonton. Akhirnya tarik barisan. Karena memang tadi saya pikir motivasi awal itu yang harus memang dibenahi. Contohnya kan itu Atta Halilintar. Iya. Penghasilannya sudah berapa miliaran kan? Betul. Miliaran. Wah, udah wah lah gitu. Hidupnya glamor kan gitu. Iya. Kalau ngelihat Kakak Rizal sama Kakak Ilalang kan
kayaknya sederhana kan. 1 miliar kita juga. Sangat Sama kita juga ya 1 miliar. Jadi YouTuber tuh bukan kayak Hatta Halilintar aja atau Ria Ricis Iya. saja yang penghasilannya besar-besar. Tadi itu sebetulnya ya memang bisa besar sih, bisa seperti mereka gitu. Tapi tergantung proses dan tergantung siapa punya YouTube, siapa punya konten gitu. Makanya itulah yang kemudian kalau dalam beberapa katakanlah mereka pengamat gitu ya. Ya. YouTube itu punya golongan. YouTuber itu punya golongan. YouTuber punya golongan. Ada ternyata, golongan A gitu ya. Itu tuh para artis gitu. Kita itu ada di golongan paling bawah yang bukan siapa-siapa, masuk ke YouTube dan kita memperkenalkan konten kita sesettle mungkin di sana gitu. Tapi itu ruang ekspresi ya. Iya, jadinya ruang ekspresi. Makanya kan kalau Iki Banten salah satu gerakannya adalah media alternatif. YouTube itu media alternatif. Media alternatif. Karena menyuarakan sesuatu sekarang sudah ada sarananya itu. Sudah ada media alternatifnya. sarananya. Itu sih. Kayak Fakta Banten lah. Fakta Banten juga mau jadi media alternatif. Makanya tagline kita suara merdeka rakyat Banten. Rakyat Banten bersuara kita fasilitasi. Tapi dalam bentuk pemberitaan aspirasi segala macam. Kalau YouTube ini video kan. Video. Jadi Kakak Rijal gimana? Masih betah jadi YouTuber? Masih. Saya masih terus terang saya penghasilan di situ. Penghasilan saya situ, kehidupan saya di situ, dan untuk sehari-hari saya di situ. Katakanlah cukup bisa menghidupi ya. Menghidupi. Perjalanan sejauh ini ya. Betul. Sudah berapa lama dari mulai penghasilan itu? Udah 2019. 2019 itu mulai YouTube-nya direspon oleh netizen sehingga banyak yang Betul. request gitu ya. Wah, luar biasa. Kan dulunya saya bukan di YouTube, untuk pemasaran itu di Fanspage. Fanspage Facebook. Facebook. Ya. Itu kan udah 2000 saya. Gitu, 2000. Terus akhirnya saya ketemu dengan kawan-kawan di YouTube, akhirnya bergabung. Nah, 2019 itu juga saya nggak pede, akhirnya 2019 ya main Bicara efektivitas Facebook atau YouTube. YouTube? Efektivitasnya YouTube. Efektifnya paling YouTube. YouTube paling besar. Facebook sekarang udah nggak ini. Jadi sama Instagram paling. Sebenarnya lebih kepada kepercayaan publik akhirnya. Sekarang media sosial gitu ya, yang kemudian menjadi salah satu frame publik ya YouTube. Ya, orang lebih banyak mencari ke sana gitu. iya. Kalau melihat fenomena YouTuber Banten atau kan sekarang banyak ya YouTuber yang di Banten juga bermunculan kan. Kelihatannya gimana trennya? Positif, negatif, atau seperti apa menurut Iki Banten sendiri? Kalau melihat tren sih sebenarnya bukan hanya di Banten ya. Artinya hampir sama di Pulau Jawa itu, di Pulau Jawa khususnya perkembangan YouTube sendiri hampir sama. Trennya terus meningkat. Setiap tahunnya terus meningkat. Bahkan saya lupa ada satu riset itu Indonesia itu tahun 2020 sampai 93 juta pengguna YouTuber itu. 30 Jadi komunitasnya tuh besar banget. Dan itu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya begitu. Nah, Luar termasuk biasa, di ya. Banten, termasuk di Banten. Makanya ketika kami launchingkan Iki Banten, lalu kami juga nggak garap launching Rewind gitu ya. Kami juga menghadirkan YouTuber yang sudah sangat senior, yang subscribernya sudah jutaan juga. Mereka memang antusiasmenya itu memang cukup besar, dan komunitas-komunitas daerah juga banyak gitu. Artinya Anyar punya komunitasnya sendiri juga, YouTuber Anyar. Cilegon punya, Serang punya gitu. Nah, kenapa kami kemudian buat Banten langsung namanya? Karena kami pikir hari ini tidak ada satu platform Banten yang satu daerah gitu ya, yang untuk rewind tiap tahun yang ngangkat Banten langsung gitu, provinsinya. Nama Bantennya. Nama ya. Bantennya gitu. Akhirnya ya kami memberanikan diri aja gitu. Konten-kontennya positif nggak YouTuber Banten itu? Secara secara nilai atau secara faedah gitu? Gimana menurut Itu Iki sih Banten? beragam sih sebenarnya, beragam, sama saja beragam.
tergantung mereka nontonnya siapa gitu. Ketika di YouTube gitu. Ya macam-macam harta banyak gitu kan. Macam-macam yang justru ya kalau yang edukasi dikit lah, di mana-mana dikit gitu. Macam-macam kayak Anyer TV channel juga ada. Banyak gitu. Berarti mereka nyontoh Anyar TV Channel atau Mungkin. Anyar TV Channel yang nyontoh mereka? Mungkin mereka nyontoh saya. Bukan saya nyontoh dia. Sebenarnya ya banyak yang sama di YouTube, yang beda adalah kemasannya aja sih. Kemasannya. Banyak ya sama tapi kemasannya aja yang beda. Jadi kawan fakta luar biasa ternyata untuk menjadi seorang YouTuber. Banyak hal juga yang tadi harus kita ketahui. Cuacanya di luar kayaknya masih gerimis atau hujan-hujan begitu ya. Ini harusnya kawan fakta bisa menikmati tayangan kita, ngobrol-ngobrol gitu dari jam 8. Tapi karena emang cuacanya hujan, sempat mati lampu. Mungkin di rumah kawan fakta mati lampu, awas hati-hati kalau nyalain lilin. Jangan sampai kebakaran. Betul. Nanti bisa jadi konten. Ini kalau konten horor kayaknya lagi seru-serunya gitu, bukan dilampuin ya. Bisa jadi konten nanti. Konten berita kalau rumahnya kebakaran kan. Hati-hati kawan fakta. Oh, hati-hati benar. Hati-hati kawan fakta. Geram. Kok Kakak Rijal ini kayaknya pemalu gitu. Iya. Kita live memang. Kita live di Facebook. Penontonnya ya lumayan lah. Memang Tapi Iki Banten baru kali ini ya mengudara di ini Iya. ya. Tapi Iki Banten luar biasa kan. Iki Banten memang kita dibilang cukup lama juga belum ya. Cuman kita memang luar biasa. Kita pernah ngundang yang untuk launching rewind ya. Kita ngundang Denny Creator. Denny Creator. Denny Creator itu youtuber Banten juga dia ya. Salah satu YouTuber Salah besar. satu terbesar di Banten. Subscribe-nya lumayan ya. 1, sekian juta. Udah jutaan. Denny Creator. Konten-kontennya juga konsisten ya. Kita udah Film undang pendek. Film pendek. dan ya. mereka jadi narasumber kita juga di acara itu juga. Komunitasnya selain Iki Banten masih banyak juga berarti di Banten ya. Sebetulnya itu kalau untuk Banten sendiri yang saya perhatikan belum, mungkin ada, tapi belum ada yang muncul ke permukaan. Yang ada adalah kedaerahan. Membawa nama Bantennya Iya. kurang ya. Karena rewind tiap tahun itu adanya rewind Cilegon, rewind Anyar misalkan, rewind Serang gitu. Rewind Banten itu belum ada gitu. Akan diinisiasi oleh Iki Banten. Ya, karena kami kemarin sudah launching, artinya kami sudah prepare lah untuk tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa melibatkan kawan-kawan komunitas YouTuber yang lain juga, bekerja sama dengan semua pihak lah untuk mengangkat Banten lewat Rewind tahun 2021 ini. Mudah-mudahan, doain aja kawan-kawan. Iya. Butuh perjuangan itu enggak? Luar biasa. Sedangkan kita Luar juga biasa. Iki Banten ini sudah mau bikin DPC Kang. Wah, kayak partai aja. Ih, serius. Bukan DPC sih, Apa? lebih kepada koordinator di setiap Cabang. kabupaten kota. Iya. Kayak partai udah DPC. Iya, bukan cabang ada gitu ya. DPC, Dewan Perwakilan Cabang. Oh, iya. Dewan Perwakilan Cabang ya Iki Banten. Gitu. Enggak sih, bukan Dewan Perwakilan Cabang, bukan. Itu udah kayak partai, Pak. Kita komunitas saja. Kawan Fakta bisa jadi ketua DPC. Ya, DPC itu cuma bukan partai aja. Iya. DPC itu partai aja. Kan Enggak, gitu. konotasinya terlalu berat, Pak. Oh, ya. Kita yang ringan-ringan aja seru-seru. Tadi tuh hal-hal yang serius, hal-hal yang katakanlah penting diketahui oleh calon YouTuber atau kawan fakta yang mau aktif menjadi aktivis YouTube. Nah, itu tadi. Tapi saya ingin menggali hal yang sederhana tapi suka dukanya lah gitu. Ketika bikin konten, terus upload di YouTube, ada trouble apa itu gimana? Pernah dialami? Pernah, sering. Apa tuh ceritanya? Kalau problem udah pasti ada. Di saat kita sudah video, sebelum video kita pasti kan izin nih sama hotel ataupun yang lain udah pasti izin. Tapi di saat kita sudah dapat video, HP kita nge-hang. Sedangkan memori nggak ada kita mah. Kadang-kadang HP-nya nggak ada memori. Saya kan kalau ngupload kan pakai HP ini. Jangan sedih gitu dong. Iya. Izin tahu. Oh, nge-hang. Iya. Terus kedua, pertama itu, yang kedua di saat kita ngedit, udah kita edit gitu kan, udah capek-capek nunggu berjam-jam, kita upload nyatanya ada kesalahan, kurang bagus lah gitu. Gitu. Menyedihkan, ya? Menyedihkan. Tapi itu bukan jadi alasan untuk mundur ya. bukan satu Pede alasan. aja. Pede aja karena dengan kesalahan itu ya luar biasa juga, kita bahkan sebelum kita ngupload kita harus direvisi lagi,
hati-hati. Kalau bikin konten biar kawan fakta tahu nih, itu berapa lama? Bikin konten berapa lama bikin kontennya kan? Iya, bikin konten. Saya 2 jam. Oh, simple berarti Ya, ya. kalau ngeditnya itu ngeditnya 1 jam. Ya maksudnya bikin konten sama ngedit berarti 3 jam. 3 jam. Jadi nggak ngabisin banyak waktu ternyata kawan fakta. Ngapain kita seharian? Tergantung konten. Ya tergantung konten. Oh, tergantung konten. Cuman kalau kita keseharian juga luar biasa juga. Cuman kalau saya kan kebanyakannya wisata. Ya misalkan pihak hotel ataupun pihak telepon tolong promosikan, ya saya promosikan angle-angle yang khusus aja sih. Wisatawan yang lagi datang ke Anyer, Gitu. diekspos Iya, ya. bukan datang bulan ya. Gitu. Iya, kawan fakta. Ternyata emang menarik juga ngobrol sama YouTuber. Iya, kalau Putra Ilalang belum dicerita. Berapa lama suka? Mungkin ada pengalaman terlama bikin konten tersulit gitu. Kalau bikin konten sih nggak ada yang sulit sih kalau menurut saya. Gampang ya. Ide konten saya nggak terlalu sulit. Kalau saya struggle-nya itu di teknis aja. Pertama karena alat. Saya seumur bikin konten nggak pernah pakai tripod kan. Nggak punya tripod gitu. Nggak kayak fakta badan live begini Iya. ya. Pakai Artinya nggak pernah nyempetin atau nggak pernah kepikiran buat beli tripod itu. Herannya gitu. Pakai gelas kopi aja ya. Gelas kopi, dek Karena jadi alat apa aja ya ditanggehkan aja gitu ya. idealis namanya. Ya. Idealis apa emang? Nah, lalu yang kedua biasanya persoalan pas ekspor karena HP-nya kan terbatas, jadi ketika ekspor bisa berjam-jam. Untuk nge-save video yang cuman ratusan MB aja gitu, itu bisa berjam-jam. Yang menyedihkan itu sudah nunggu 2 jam 3 jam tiba-tiba gagal. Tiba-tiba gagal ekspornya, korup gitu loh. Filenya rusak. Sakit itu ya. Itu sakit tapi nggak berdarah gitu. Aduh, luar biasa lah itu. Terus yang ketiga yang upload sih. Kadang karena saya banyak bikin konten itu juga kadang di daerah yang jarang sinyal. Maksain ngupload di situ ya. Saya cerita 1 bulan saya ngejar biar monet setiap hari ngupload, tiap hari ngupload. Itu kan di rumah gitu. Sinyalnya jelek gitu. Itu jadi kalau mau ngupload nunggu tengah malam dulu. Jadi ya kalau bicara suka duka belum, ya duka sih banyak gitu. Duka sih banyaknya. Jadi nggak seperti yang tampil di tampilan konten-konten YouTube ya. Ceria, menyenangkan gitu kan. Bijak gitu ya. Bijak. Isinya banyak duka terus kawan fakta. Nah, ini baru pertama kali ya kita menceritakan begini ya. Cuman jangan diceritakan ya. Tapi nggak apa-apa kita cerita. Tapi itu kawan fakta bahwa keterbatasan, kekurangan buat kawan-kawan di IKI Banten ini bukan halangan untuk berkreasi. Betul. Mereka memaksimalkan potensi yang ada, potensi dirinya. Apapun caranya kita bikin konten kan gitu. Betul. Ini luar biasa. Jadi kawan fakta yang menjadi YouTuber, apalagi ingin punya nilai-nilai khusus yang ingin dipromosikan, diperjuangkan lewat saluran YouTube, jangan kecil hati. Betul. Ya kan gitu ya? Betul. Jangan kecil hati bahwa kita bisa berkreasi, bisa bikin. Iya. Konten yang bisa kita Enggak bikin. 10, 100 video, enggak 100, 200 video mungkin kan. Dengan baru naik. dengan alat ala kadar. Dengan alat ala kadarnya. Luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita tutup obrolan, karena saya sudah capek ngobrol dengan nggak bercanda itu, bercanda doang. Tapi serius di belakang gua. Nah, Mau disampaikan apa ke kawan fakta soal IKI Banten atau tadi itu soal mereka yang mau gabung ke IKI Banten, prosedurnya bagaimana, ketemu siapa, lewat mana gitu Iya. kan? Boleh disampaikan. oke, buat kawan-kawan semua, Kawan fakta ini. ya buat kawan-kawan fakta ya. Mungkin untuk jadi YouTuber itu saya bilang tadi kan mudah susah, ya kan. Mungkin kalau untuk jadi YouTuber kita ngupload video gampang, cuman prosesnya ini untuk menghasilkan kan banyak yang kita tahu. Mindset orang tuh gini, kita ngupload YouTube udah 1000 YouTube, 1000 subscribe, 4000 jam tayang, mungkin menghasilkan uang, tapi belum tentu sampai situ kan. Karena ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi juga. Gitu. Jadi
nggak semudah kita ngupload video terus kita dapat duit. Makanya itu pengen tahu gabung dengan Iki Banten, pendaftarannya 150.000. Murah karena 150.000 dapat kaos, ID card, dan sekolah per-YouTuban di Iki Banten. Hubunginya kemana kalau mereka yang mau gabung? Hubunginya Ke sini? Enggak. hubungi kalau di sini ada nggak? Ada akun atau apa? Ada YouTube Ada YouTube-nya. YouTube-nya itu adalah Iki Banten. Iki Banten. Cari di YouTube itu nanti ada Iki kontak Banten. person atau Ya. medsosnya ya. Iya. Terus yang kedua juga bisa kalau nggak ketemu di Iki Banten, Anyer TV Channel. Lewat Anyer TV Channel. Iya. Dapat fee kayaknya nanti. Ya mau komen di mana aja, mau komen yang terbaru, video terbaru boleh. Atau komen juga di Putra Ilalang kayaknya 2. Pasti cepat direspon itu ya. Cepet direspon. Jadi kita mau dari pokoknya seluruh Banten, mau di Tangerang, mau di Lebak, mau di Pandeglang. Nanti di bayat dulu. Di bayat dulu. Ya benar, di bayat dulu. Jadi gitu. Ya silakan Pak Kordum. Pak Kordum. Ya, kalau saya sih cuman ingin menyampaikan kepada para milenial khususnya ya, anak-anak muda, ya marilah kita berkarya yang sekarang, kalau saya bukan promosi YouTube, tapi medium untuk kita menyalurkan karya sudah sangat banyak. Kalau kawan-kawan suka video, ada YouTube, suka foto, ada Instagram dan lain-lain. Maksud saya, mari kita menjadi bagian daripada edukasi di Indonesia, entertain juga, bagian daripada komunitas medsos yang besar inilah. Dan kalau untuk teman-teman ingin lebih paham tentang YouTube yang seperti tadi saya sampaikan, apa itu algoritma dan lain-lain tentang YouTube itu sendiri, kawan-kawan bisa gabung di Ikatan Kreator YouTuber Banten, khususnya kalau untuk orang-orang Banten. Boleh yang baru mau, belum punya subscriber sama sekali, tidak jadi masalah, atau yang memang sudah besar untuk mengajari kita yang ada di Iki Banten. Artinya kami memang bukan tempat mengajari, tapi tempat saling belajar. Tempat saling belajar. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Luar kawan biasa, fakta. kawan fakta. Ternyata anak-anak muda Banten tidak hanya berpikir bagaimana dirinya untuk bisa eksis, bisa mendapatkan sesuatu, tapi mereka juga mau berbagi. Iki Banten ini komunitas yang mau berbagi, bagi ilmu, bagi pengalaman, bagi susah juga. Bagi susah. Sebenarnya nggak ada Pak. Sebenarnya nggak ada YouTuber yang bagi-bagi mungkin ya, karena mereka tidak mau tersaingi. Karena lebih banyak YouTuber dia juga pusing ya. Iyalah, berbagi iklannya gimana ya, tambah kecil. Iya. Tapi kalau Iki Banten berani ya. Berani karena kita banyak subsidinya kita. Subsidi silang. Subsidi silang. Ya, kawan fakta luar biasa. Terima kasih banyak, perjumpaan kita lebih dari 40 Terima kasih. menit. Tapi ini catatan terakhir yang perlu kawan fakta ketahui. Fakta Banten Online Channel, nah, kami eksis sudah lewat dari 1.000 subscriber saat ini. Oh, ya, mantap. Dan yang perlu kawan fakta Selamat. ketahui, Mantap. sampai Mantap. dengan 1.000 subscriber ini, Dalam 2 bulan ya. dalam 2 bulan, salah satu dukungan terbesarnya adalah karena kawan-kawan Iki Banten. Jadi Iki Banten selain memberikan ilmu bisa membesarkan subscribe juga ya. Jadi dalam jangka 1 bulan ataupun 2 bulan subscribe bisa ya. Subscribe Fakta Banten sudah 1040 lebih sekarang per hari ini. Dan konten, belajar apa soal konten, soal YouTube itu dimulai dari obrolan saya, Kang Ican dengan kawan-kawan Iki Banten, sehingga tertarik untuk kita bermedia tidak hanya lewat website, media sosial Facebook, Instagram, tapi juga fasilitas sarana saluran lewat YouTube. Dan alhamdulillah 2 bulan kita sudah tembus subscriber dan jam tayang bentar lagi. Mantap. Jam tayang 200 lagi ya. Mudah-mudahan kalau sudah lewat jam tayang, Fakta Banten bisa menghasilkan. Ada giveaway nanti ya. Ya. Ada giveaway buat kawan Fakta. Jadi Fakta Banten ini luar biasa. Jam tayang 2000 udah tembus 1000 tembus. Jam tayangnya 200 lagi. Iya. Subscribe 1000 tembus, jam tayang 4000 udah 3900. Pokoknya 800-an lah, 200 lagi. Jadi saya dalam 2 bulan. secara pribadi ini mengucapkan terima kasih dan luar biasa dengan Iki Banten.
Makanya Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. jangan ragu-ragu Buat bergabung dengan Iki Banten. Iki Banten. Terima kasih. Walaupun Karena kita ada contohnya udah nih. Fakta Banten. Fakta Banten kita besarkan. contohnya Fakta Banten. Dijamin Fakta Banten sudah membuktikan prosesnya dibantu dari support oleh kawan-kawan Iki Banten dan hasilnya luar biasa. Begitu kawan Fakta. Iya betul. Karena kami bisa dalam 1 bulan permanen subscribe 1000. Gitu. Bukan beli nih, Bukan beli kita mah Bang. Subscribe-nya bukan beli Bukan ya. beli, bukan. Kan Ngapain ada yang beli-beli gitu kan? beli mah ngapain nunggu sebulan? Semalam juga udah jadi. Ngapain nunggu sebulan 2 bulan, Bang? Kalau mau beli. Ini mah enggak beli. Cuman syaratnya itu tadi. Rajin bikin konten. Enggak, bukan. Oh, bukan. Daftar di Kebanten. Oh, iya. Daftar di Iki Banten saya tambahkan dan juga rajin bikin konten. Nah, Betul. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf perjumpaan kita yang ala kadarnya ini nggak ada kopi-kopinya. iya. Di belakang layar. Dari tadi saya juga rada kebetulan ini. Saya kasih tehnya, saya kasih teh. Oh, Oh, saya dulu iya. ada. Begitu juga di akhiran. Satu lagi. Mantap. Minum teh dulu, kawan. Iya, yang di YouTube minum teh dulu. Hujan-hujan, anget minum teh. Tehnya udah dingin. Oh, teh beneran ini. Emang gimana? Ini bukan properti. Oh, bukan. Dikira properti kali. Iya. Oke, sekali lagi makasih banyak. Sisa terakhir canda-candaan kita ini. Untuk nggak disimak juga nggak apa-apa. Tapi yang sekali lagi itu bahwa jadi YouTuber memberikan pencerahan, konten bermanfaat buat masyarakat, buat netizen. Insya Allah akan kembali kepada diri kita. Hasilnya positif. Kakak Rizal menghasilkan, Kakak Ilala menghasilkan. Lumayan, makasih. Lumayan, alhamdulillah. Terima kasih perjumpaan kita malam hari ini kawan Fakta bersama Kang Ican di perjumpaan yang pertama kali lagi dari tahun 2021. Luar biasa. Kang Ican pernah tampil di live Fakta Banten tahun 2020. 2021 baru tampil kali ini. Dan jangan lupa kawan Fakta, insya Allah di bulan Ramadan nanti kita akan berusaha maksimal untuk tampil live di akun Fakta Banten dan di YouTube Fakta Banten. Acaranya adalah bagaimana mendorong, mensukseskan dan menyemangati kawan-kawan remaja Islam untuk tampil di kegiatan-kegiatan selama Ramadan. Tunggu saja nanti selama Ramadan kegiatannya seperti apa. Kita akan kunjungi masjid-masjid dan kawan-kawan remaja masjid yang aktif di masjidnya masing-masing. Bersama dengan Fakta Banten nanti kita live. Kawan-kawan Iki Banten juga nanti bisa ikut bareng-bareng. Siap. Terima kasih banyak, itu saja. Tunggu perjumpaan kita di momen selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iki Banten. Terima kasih Fakta Banten.